selamat datang di podcast Himagri. Di sini kita akan membahas podcast yang berjudul Penerapan Metode Pertanian Maju sebagai Pembangunan Desa Sejahtera fokus pada komoditi buah-buahan. Di sini saya Andrina Pitasari. Kita akan membahas bagaimana menerapkan metode pertanian maju sebagai pembangunan desa sejahtera dengan fokus pada komoditi buah-buahan. Nah, di sini kita kedatangan narasumber Ega Yohana Simanihuru, mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, jurusan Agribisnis Hortikultura. Apa kabar Ega? Baik Yandri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Jadi Ega udah siap untuk hari ini? Ya, siap. Oke. Jadi Ega, nah sesuai tema kita pada hari ini tentang pertanian maju dengan komoditas buahan, bisa jelaskan nggak apa aja yang termasuk komoditas tanaman hortikultura itu? Ya, bisa. Silakan Ega. Nah, pertama-tama buah-buahan itu termasuk ke dalam hortikultura. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk ke tanaman hortikultura? Tanaman hortikultura itu ada 4 ya. Yang pertama ada buah-buahan, yang kedua ada tanaman obat, yang ketiga ada tanaman hias, dan keempat itu ada tanaman sayur. Nah, dimana pada fokus kita kali ini yaitu kepada buah-buahan, dimana buah-buahan adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang terus meningkat ya, baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, banyak desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan buah-buahan berkualitas tinggi. Nah, namun seringkali menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya. Metode pertanian maju ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong kesejahteraan desa. Nah Ega, dari tadi kan kita membahas tentang pertanian maju. Menurut Ega apa sih itu pertanian maju? Nah, pertanian maju atau pertanian presisi itu adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dari hasil panen. Teknologi ini mencangkup penggunaan sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan drone untuk pemantauan tanaman. Dan satu lagi analitik data untuk perencanaan tanaman. Nah, dengan metode ini petani buah-buahan dapat lebih tepat dalam memberikan perawatan pada tanaman mereka sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas buah yang dihasilkan. Oke Ega, jadi bagaimana sih metode pertanian maju yang dapat kita terapkan pada budidaya buah-buahan dan apa saja manfaatnya bagi petani tersebut gitu? Nah, metode pertanian maju ini seperti sensor tanah yang memungkinkan petani untuk memonitor kelembapan dan nutrisi tanah secara real time. Dengan informasi ini, petani bisa menyesuaikan irigasi dan pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman, menghemat air dan pupuk, serta meningkatkan hasil dari panen. Nah, selain itu, penggunaan drone bisa membantu dalam pemantauan kesehatan tanaman dan penyebaran pestisida secara efisien. Analitik data juga bisa membantu dalam perencanaan waktu tanam dan panen yang optimal berdasarkan prediksi cuaca dan kondisi tanah. Nah, sejauh ini Ega, ada nggak yang Ega tahu ada desa yang berhasil menerapkan teknologi tersebut untuk buah-buahan? Nah, jelas ada dong. Ada beberapa desa yang berhasil menerapkan pertanian maju ini. Salah satunya adalah Desa Cibodas, di mana Desa Cibodas ini terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melalui program Sayembara Desa Digital yang mereka buat, yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Desa Cibodas ini berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam praktik pertanian. Petani menggunakan teknologi smart farming seperti sistem pengairan otomatis dan sensor tanah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan mereka. Penggunaan ini berhasil mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Bagaimana, hebat bukan?
Oke oke. Jadi Ega, apa sih yang harus dilakukan oleh desa yang menerapkan metode pertanian maju dalam budidaya buah-buahannya? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan desa yang ingin menerapkan metode pertanian maju dalam budidaya buah-buahan adalah edukasi dan pelatihan. Tentunya edukasi dan pelatihan ini sangat dibutuhkan di setiap desa yang ingin menerapkan pertanian maju. Nah, petani perlu memahami manfaat dan cara kerja teknologi ini. Setelah itu, perlu ada investasi awal dalam peralatan dan teknologinya. Namun, ini bisa diatasi dengan bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan perusahaan teknologi pertanian. Yang terpenting adalah komitmen dan kesediaan untuk berubah dan mencoba hal-hal baru. Nah, dari cerita tadi, ada nggak tantangan yang akan dihadapi oleh petani tersebut? Nah, tantangannya jelas ada, di mana tantangan yang harus dihadapi oleh suatu desa yang ingin menerapkan pertanian maju, yaitu adalah biaya awal yang cukup tinggi untuk pembelian teknologi dan peralatan. Di samping dari risikonya itu ada solusinya, yaitu dengan bantuan subsidi pemerintah atau program kredit dari lembaga keuangan, itu semuanya bisa diatasi. Selain itu ada juga tantangan dalam hal adaptasi teknologi, di mana petani mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan penggunaan alat-alat canggih ini. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang secara terus-menerus itu sangat penting. Selain dari bantuan teknis dan finansial, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta juga sangat penting ya tentunya. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung seperti jalan akses ke lahan pertanian dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Sementara itu, perusahaan swasta bisa berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya, atau investasi langsung dalam teknologi pertanian di desa-desa. Kedepannya kita bisa berharap bahwa semakin banyak desa yang akan menerapkan metode pertanian maju. Dengan semakin tinggi kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pertanian, diharapkan akan ada lebih banyak inisiatif dan program yang mendukung transformasi ini ya. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani sangat penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang maju dan berkelanjutan. Wah, banyak informasi terbaru ya Ega yang bisa saya ambil. Saya berharap para pendengar juga dapat bisa tersampaikan nih pesan yang diberikan Ega tadi. Semoga informasi ini juga bermanfaat ya buat para pendengar. Ingatlah bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil dan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Mari kita dukung pengembangan pertanian maju demi kesejahteraan desa dan masa depan yang lebih baik. Sekian podcast kami pada siang hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih.